Makna Natal di masa pandemi. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini, tak terasa kita sudah tinggal menghitung hari atau bahkan menghitung jam menuju hari Natal. Suasana Natal pun pasti sudah mulai terasa, mulai dari bunga sepe yang mulai mekar di sepanjang jalan, musik Natal yang bergema di gereja, di pom bensin, sampai di penjual petasan di pinggir jalan. Dan tentu mulai banyak diskon-diskon menarik di pusat perbelanjaan masing-masing kota. Tapi ada yang membedakan Natal tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun ini kita rayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Tentu ini menjadi penghalang karena jumlah orang yang boleh ikut ibadah pasti akan dibatasi. Dan durasi ibadah pun akan dikurangi. Tentu ini menjadi polemik tersendiri bagi banyak orang Kristen di luar sana, di mana Natal seharusnya jadi momen kekeluargaan, momen kumpul-kumpul dengan keluarga, dan juga silaturahmi jadi terbatas karena pandemi. Kita tentu gusar dengan keadaan ini, ditambah lagi dengan kondisi politik negeri ini, yang makin hari makin memanas di tengah pandemi. Tapi sebagai Kristen yang taat, tentu kita tahu ayat Roma 13 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi, kita harus tetap mengikuti arahan pemerintah demi selesainya pandemik ini. Oleh karena kondisi ini, banyak orang-orang yang mengaku Kristen mengatakan, Natal tahun ini kurang berkesan karena pandemik, karena kemungkinan tak bisa beribadah bersama di gereja. Apakah benar pernyataan ini? Apakah damai Natal tak sampai ke hati kita hanya karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama? Pada tahun 1914, saat Perang Dunia Pertama pecah dan memakan banyak korban, banyak terdengar ratap, tangis, dan juga air mata. Namun, hal yang aneh dan mustahil terjadi. Menjelang 25 Desember, gencatan senjata dilakukan. Alasannya tak lain dan tak bukan karena ingin merayakan Natal. Pasukan sekutu keluar dari persembunyiannya. Tentara Jerman pun keluar dari parit persembunyian. Saat fajar menyingsing, mereka bertemu di tanah netral. Mereka mengucapkan selamat Natal menurut bahasa lawannya, bertukar kado, bernyanyi lagu Natal, dan bahkan bermain sepak bola. Beberapa hari sebelumnya, mereka adalah musuh, saling menembak dengan niat membunuh dan melempar bom. Semuanya tergantikan dengan senyum, tawa, dan perbincangan penuh kasih. Meski momen ini hanya sementara, oleh karena para komandan yang tahu hal ini kembali memerintahkan untuk mengobarkan perang. Namun, dari secuplik kisah ini, kita bisa memahami kalau makna Natal bukan hanya sekedar kue kering, baju baru, musik Natal yang meriah, atau perkumpulan yang ramai, tapi lebih kepada damai yang diberikan kepada sesama. Natal tahun 2020 jelas berbeda dengan Natal tahun 1914. Ketika jutaan orang meninggal akibat perang, pada tahun 2020 ini kita menyaksikan lebih dari 1,2 juta jiwa dan terus bertambah, terenggut karena musuh yang tak kasat mata, virus COVID-19. Menjelang akhir tahun ini, virus tersebut telah menelan lebih dari 17.000 jiwa di Indonesia
dan belum menampakkan tanda-tanda akan mereda. Situasi seperti ini mungkin membuat kita lelah dan menjerit kepada Tuhan. Berapa lagi pandemi ini, Tuhan? Jeritan ini mengingatkan kita pada keluh kesah Daud. Dalam Mazmur 13, ketika ia berteriak dengan nada putus asa. Berapa lama lagi, Tuhan? Bahkan Daud meneriakkan pertanyaan itu sampai 4 kali. Bisa kita lihat dalam Mazmur 13 ayat 2-3. Apakah Anda juga merasa seperti Daud yang putus asa? Saat ini, di masa pandemi, mungkin ada dari kita yang merasa Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya terhadap umat manusia, termasuk kita. Membaca Mazmur ini seperti melihat diri sendiri dalam posisi yang sama. Rasanya kita lebih mampu menanggung masalah, bahkan penderitaan besar jika kita tahu kapan itu akan berakhir. Namun, bagaimana jika masalah itu tak kunjung reda? Kesulitan yang dihadapi di masa pandemi ini rentan membuat pandangan mata rohani kita menjadi kabur dan secara perlahan membuat kerohanian kita menjadi layu. Namun, kita tidak boleh membiarkannya demikian. Meski hidup kita tidak mudah, Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan. Luapkanlah segala beban dan keluh kesahmu kepadanya. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Setelah itu, bangunlah dan jadilah pembawa damai di tengah pandemik ini. Biarlah Natal tahun ini bukan menjadi Natal yang kurang berkesan, tapi jadi Natal yang paling berkesan sepanjang sejarah. Karena kita memberi terang di tengah suramnya dunia. Kita tetap memberi damai saat semua orang sedang stres dan juga was-was dengan hidup ini. Semoga memberkati teman-teman dan terus jadi berkat. See you!